Anda menyaksikan kabar khusus TV One pemirsa, di mana hari ini akan digelar sidang perdana untuk Baradae berhubungan dengan keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan untuk membahasnya tadi kita sempat berbincang bersama dengan Profesor Gayus Lumbuun. Kali ini kita sudah terhubung bersama pakar hukum pidana Pak Ahyar Salmi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Yudi. Selamat pagi Pak Ahyar. Baik, langsung aja kita Pak Ahyar ya, karena ini sebentar lagi juga akan dilangsungkan sidang perdana Baradae. Tentu yang menjadi garis bawah kacamata publik adalah pernyataan dari Sambo yang kemarin dari kuasa hukumnya ya, untuk eksepsinya. Ada perintah hajar cat begitu, atau spontanitas, dan ternyata terjadi penembakan oleh Richard Eliezer. Nah, ini seperti apa yang akan disampaikan? Apakah eksepsi nanti juga akan menjadi sebuah upaya dia untuk menyanggah hal tersebut, Pak? Ini sebenarnya kalau menurut saya sudah masuk ke materi pokok perkara ya. Materi pokok ya Pak Ahyar ya? Itu ada masalah pembuktian. Ini akan berbeda nanti. Katakanlah versinya Pak Sambo, kuasa hukumnya itu hajar cat. Apa kata ini Richard nanti? Kalau yang saya dengar di dalam televisi selama ini yang kita ikutin berita, dibilang tembak. Kalah versi dari JPU ya, katakan ayo tembak, kan begitu kan? Betul. Ada dua hal yang berbeda. Nanti mana yang akan diyakini oleh hakim, kembali ke situ nanti itu. Nah, ada dua hal yang posisi yang berbeda kan. Yang satu, kalau yang Richard ini dia jadikan, dia kan sebagai saksi, kedudukannya tentu jauh lebih secara ini ya, jauh lebih firm sebenarnya dibandingkan pada dari pengakuan seorang terdakwa. Karena terdakwa ini nggak disumpah, berbeda dengan saksi, dia nanti akan disumpah. Nah, itu berbeda nilainya. Walaupun dia keterangan terdakwa merupakan juga alat bukti, itu alat bukti yang terakhir kalau nggak salah di dalam pasal 180 84 KUHP kita. Ada juga saksi ini rankingnya yang pertama nih, urut-urutannya. Saksi, surat, saksi, keterangan ahli, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nanti akan kita lihat mana sih, ini udah jelas dua berbeda. Pasti itu Bung Yudi, dia akan berbeda antara pihak terdakwa dengan pihak penuntut umum. Itu jangan kita terlalu heran bahwa akan banyak perbedaan-perbedaan. Dua kutub utara dan selatan gitu. Ada titik-titik tengahnya, ada yang nggak bisa lagi dibantah, tentu apa boleh buat. Akan ada di situ. Tapi ya. Ini Pak Ahyar, berarti kan ada upaya nota keberatan dari kuasa hukum untuk menghindarkan tersangka dari pasal 340. Apakah eksepsi itu punya kekuatan itu untuk menghindarkan hal itu dalam sidang dakwaan seperti ini, Pak Ahyar? Ya, kalau dia masuk dalam masalah bukan di situ, tidak 340, tentu menurut saya nanti tahap pembuktian. Tidak ditempatkan di saat eksepsi. Eksepsi ini formalitas. Kan ada tiga hal kalau kita lihat yang dipersoalkan kan surat dakwaannya ini gimana. Di dalam surat dakwaan ada satu syarat formil dan syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2A dan B KUHP kita. 2A itu tentang formalitas, status, identitas si terdakwa. Yang B-nya baru tuh tindak pidana apa yang didakwakan ke dia, kemudian di mana dilakukan dan kapan dilakukan. Inilah kira-kira intinya. Tindak pidana apa dilakukan, kalau dakwa mengatakan kan tindak pidana pembunuhan, ada yang direncanakan, ada yang dengan tidak direncanakan, dakwanya kan kemudian ada juga untuk merusak alat bukti, barang-barang bukti, obstruction of justice, ada juga di situ. Kapan? Itu mengenai masalah waktu. Ini ada kaitan mengenai masalah tindak pidana yang didakwakan ke yang bersangkutan itu apa? Ini akan berkaitan nanti, dakwaannya itu mencerminkan unsur-unsur pasal itu tidak. Katakan 340 ya, ada nggak unsur perencanaan?
Ada nggak orang yang meninggal? Kalau meninggalnya nggak bisa lagi dibantah itu. Betul, Kan itu pasti. Yosua sudah meninggal. Tinggal Betul. masalahnya, apakah meninggalnya ini oleh siapa? Apakah direncanakan atau insidental? Nah, itu yang akan diminta dicari siapa nih pelakunya. Apakah ini direncana atau tidak? Kalau perencanaan ini ada jarak antara orang meninggal dengan ketika yang orang yang mau membunuh itu tadi ada jarak waktu. Kalau itu, oh ini 340. Ya. Nah, di situ kan mengenai masalah itu ada nggak tercermin di situ. Yang kedua mengenai masalah kapan tindak pidana dilakukan. Ini berkaitan dengan ada berubah nggak undang-undang sih? Masih undang-undang mana yang akan dipakai kalau terjadi tindak pidana kapan? Undang-undang mana didakwakan? Itu pentingnya di situ. Yang kedua, apakah ini udah kadaluarsa liwat waktu? Karena ada juga gugurnya hak untuk menuntut seseorang karena liwatnya waktu. Itu Bung Yudi. Kalau udah liwat nggak waktu? Di dalam kalau 340, liwat waktunya ini itu 18 tahun. Yang diatur oleh pasal 78 ya, kalau saya nggak salah itu KUHP kita tuh ada tenggang waktu kadaluarsa di situ. Tentu ini masih Nah belum itu ya. gunanya itu. Kalau mengenai masalah tempat di mana tindak pidana ini dilakukan, tujuannya adalah untuk mencari kompetensi relatif. Nah, pengadilan mana yang berwenang, kemudian hukum apa yang dipakai. Apakah dia ada di teritorial Indonesia? Tidak. Wilayah Indonesia? Tidak. Ini yang dikatakan dengan azas teritorial. Diatur di dalam pasal 2 KUHP kita, semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia maka berlakulah KUHP kita, hukum pidana Indonesia. Itu gunanya tempat tadi. Ini secara umum. Kemudian juga gunanya tempat itu di mana tempat tindak pidana dilakukan, kompetensi relatif yang saya sebut tadi, pengadilan negeri mana yang berwenang. Itu ada batas wilayah kerjanya itu, Bung Yudi. Ya. Nah, kalau dia dilakukan di sana, maka pengadilan yang berwenang melakukan adalah di sana. Itu tujuannya. Udah tercermin nggak di dalam dakwaan itu? Nah, ini kan kita sama-sama mendengar menurut pihak penasihat hukum dari Ibu Putri, kemudian juga Pak Sambo, itu kan dia bilang obscure libel dan banyak yang tidak berdasarkan fakta, kemudian juga berdasarkan opini. Betul. Kalau menurut saya ini ranahnya nanti ranah pembuktian. Itu kan kemarin kita lihat kan PH ditegur oleh hakim kan, dibilang itu sudah masuk pokok perkara. Nah ini kelihatannya penasihat hukum timnya Pak Sambo, ketika di zaman Ibu ya saya juga mengikuti itu, ketika di bacaan eksepsi di tempat Ibu Putri, saat Bu Putri, itu mereka berubah, tidak lagi membacakan semua tadi. Nah ini menurut saya memang karena belajar ada teguran hakim ketika Pak Sambo, eksepsi dibacakan sama Pak Sambo. Dia banyak yang nggak dibacakan kemarin. Jadi kan nggak ada teguran. Nah ini juga strategi dari pihak JPU juga mantap juga. Ini bagus dua-duanya sampai saat sekarang ini. Ini adu strategi, ini awal-awal pemanasan. Saya katakan ini di saat start ini ada curi start dulu. Wah, pihak penasihat hukum membacakan langsung eksepsi, nggak perlu lagi meminta waktu berapa. Nah, pihak ini mengatakan ketika Pak Sambo, tunggu dulu, kami kan udah serahkan dakwaan ini seminggu, kami juga minta seminggu. Kata hakim, dia kata enggak, 3 hari aja Kamis, kalau enggak liwat kan gitu. Nah yang kedua, yang pertama ini ditolak permintaan JPU oleh hakim, kemudian pernah ditegur juga PH oleh hakim. Di sesi kedua ini berubah, ini dua-duanya merubah, cepat beradaptasi. Penasihat hukum tidak lagi membacakan seluruh yang mungkin menurut saya ini lebih berat menurut saya ya. Itu udah masuk kepada pokok perkara di dalam eksepsinya. Itu banyak yang nggak dibacakan. Tentu bisa saja untuk menghemat waktu, bisa juga kemungkinan untuk menghindarkan teguran yang kedua. Jaksa juga begitu. Yang kedua waktu Ibu Putri, dia bilang kalau kami sudah menyerahkan dakwaan seminggu yang lalu, sehingga seminggu, tapi kami tidak perlu meminta waktu seminggu untuk menanggapi eksepsi. Cukup 3 hari yang mulia. Karena dia udah belajar kan. Sudah dibaca. Yang pertama tadi kan yang sebelumnya minta seminggu, dikasih 3 hari. Ya. Sekarang dia langsung 3 hari. Langsung Kami nggak 3 perlu. hari. Artinya mereka siap. Ini ada kesiapan. Itu bisa kita baca di situ.
kenapa cepat-cepat apa namanya PH menunjukkan eksepsi langsung hari itu kemarin bahwa mereka siap. Nah, ini yang kurang siap kan bisa begitu kesannya. Ternyata di putaran kedua katakan gitu di terdakwa yang kedua sama-sama merubah posisi itu. Jadi dalam segi strategi ini sangat menarik dalam proses beracaranya kita. Saya salut juga terhadap keduanya. Ini menarik untuk bagi pelajaran bagi masyarakat, terutama mahasiswa Fakultas Hukum. Bagaimana sih law in action itu berproses ini? Itu gimana kita lihat? Itu ada strategi-strategi juga. Itu Bung Yodi. Jadi sekali lagi kalau ternyata tentang ada strategi ya, baru tahu nih. Ternyata ada banyak strategi juga yang dilakukan ya oleh jaksa penuntut umum ya, Pak Ahyar. Iya, dua-duanya melakukan ya, hal yang seperti itu. Ini pendapat analisa saya. Apakah itu secara kebetul atau enggak? Itu memang harus ada. Tapi kita begini, apa yang kita inginkan? Ya. Pak Ahyar, ini kan beberapa kali meskipun tadi disampaikan eksepsi yang diungkapkan itu kan bagian ranah pembuktian ya, tapi yang dipertanyakan oleh kuasa hukum dari tersangka ini kan mengenai dakwaan. Nah, pembentukan dakwaan ini apakah betul nih seperti yang disangkakan oleh kuasa hukum ini terlalu membuat kesimpulan sendiri dan hanya dari satu saksi saja yakni Richard Eliezer? Apakah itu bisa membuat sebuah dakwaan sebenarnya? Ini dakwaan ini kan nanti apakah memang satu bukti saksi atau tidak, itu kan udah ranah Bung Yodi, itu udah ranah pembuktian. Dipembuktikan nanti, benar nggak? Hanya Richard ini aja alasannya nanti. Itu nanti di saat pembuktian, jangan-jangan ada yang lain. Karena ini tahapannya kan belum, ini baru membacakan dakwaan prosesnya. Di dalam dakwaan itu dimungkinkan bantahan atau eksepsi oleh pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Jaksa juga mempunyai hak untuk menanggapi. Nah, baru nanti akan ada putusan selah. Formalitas. Tapi sekali lagi, ya, Bung Yudi, ya, kembali lagi ya, bahwa walaupun misalnya eksepsi pihak penasihat hukum diterima oleh pihak pengadilan, perlu juga dikasih tahu masyarakat ya, jangan nanti, walaupun diterima misalnya, itu tidak mengakibatkan kasus ini berhenti. Karena itu bukan alasan untuk gugurnya hak menuntut bagi JPU terhadap seseorang kalau ternyata hakim berpendapat berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP ini bisa batal demi hukum, JPU bisa menuntut kembali. Jadi enggak akan bebas begitu saja terdakwa, paling dia kan sementara, proses bisa diulang lagi, tentu itu yang akan terjadi. Jadi enggak serta-merta nanti kalau dikabulkan, oh iya tugas batal demi hukum dakwaannya, lantas yang bersangkutan enggak lagi bisa mempertanggungjawabkan, tidak, karena belum masuk ke situ. Ini masih kulit-kulitnya nih. Baru kulit-kulit luar-luarnya ya, tapi ya, udah panas nih Pak Ahyar. Oh panas, itu yang saya katakan, ini bagus, ini baru langsung start tensi langsung tinggi gas. Kan. Terjadi perdebatan nggak apa-apa. Itu kepala kita harus dingin untuk melihatin itu semua. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Itu juga masyarakat. Kita lihat saja bagaimana hukum itu berproses, di mana kekurangan-kekurangan KUHP kita, di mana kurang-kurang KUHP kita, masukkan kepada pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan DPR ini juga nonton nih. Pasti. Ya, sehingga dilihat ini hukum kita, ini di mana kekurangannya. Itu yang kita harap. Jangan sibuk untuk 2024 aja misalnya kan. Nanti dulu kan masih jauh nih, perlu juga ini. Ini depan mata dulu ya Pak Ahyar ya. Karena kan tugas mereka juga. Itu kan wakil kita untuk membuat peraturan kan. Kalau ada ternyata nggak bagus aturannya, buatlah lebih bagus. Itu yang harapan kita juga. Pak Ahyar, ini kepada buat masyarakat juga, buat kita semua, ini kan juga kita sebagai pembelajaran ya, jadi melek hukum juga nih dengan kasus-kasus seperti ini juga. Nah, artinya setelah dakwaan, eksepsi yang bersifat formalitas ini, kemudian hari Kamis ya, 3 hari mendatang tadi yang sudah disampaikan juga, ini ada eksepsi juga. Nah, urutannya itu seperti apa? Dan apakah nanti eksepsi materialnya akan mempengaruhi nanti pas ranah pembuktian? Ya. Tidak, dan ini enggak lari ke masalah pembuktian, ini masih dalam udah oke nggak dakwaannya nih. Kalau sudah oke nanti
prediksi saya nih Bung Yudi, Ya. putusan sela. Jadi setelah Oh. tanggapan dari jaksa nanti hari Kamis, itu setelah itu putusan sela oleh pengadilan, namanya putusan sela. Putusan sela itu tidak pokok perkara, Oh gitu. tentang formalitas. Ini lanjut di pemeriksaan pembuktian atau tidak. Tahap pembuktian itu berikutnya tuh. Pembuktian ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti, saksi, surat, semua diperiksa. Itu pertama haknya tetap dalam hukum kita, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Karena jaksa yang mendakwa, hak pertama pembuktian diberikan kepada jaksa. Setelah itu hak tetap yang terakhir berada di pada terdakwa. Itu barulah nanti akan diakhiri dengan putusan akhir, apakah terbukti atau tidak yang bersangkutan bersalah melanggar pasal 340 atau pasal subsidiar yang lainnya. Kalau ternyata dia tidak terbukti, tidak memenuhi unsur itu Bung Yudi, maka bentuk keputusannya adalah bebas, Fritsprach, bebas dari hukuman. Dia nggak bisa tidak menjalani hukuman di penjara. Itu diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP kita. Kalau dia terbukti melakukan memenuhi unsur-unsur pasal tadi yang dikenal dengan bestandil delik, kalau dalam hukum pidananya begitu, ya unsur-unsur dalam pasal, tapi ada dasar penghapus pidana buat dia. Karena dia membela diri, dia terpaksa, mungkin ada di dalam undang-undang ya, ini saya nggak bicara khusus terhadap kasusnya Pak Sambo Ibu Putri ya, ada gangguan jiwa atau tidak general ini. Itu dasar penghapus ini ada yang diatur dalam undang-undang kita, ada yang di luar undang-undang kita. Dalam undang-undang misalnya pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP kita. 44 itu tentang masalah kelainan gangguan kejiwaan. 48 daya paksa. 449 bela diri. 50 menjalankan perintah undang-undang. 51 tentang perintah jabatan. Nah ini bisa tuh, ada juga yang di luar undang-undang. Itu berlaku juga, ada juga jurisprudensi. Nah kalau itu yang terjadi, dia terpenuhi unsur, tapi ada dasar penghapus pidana yang dikenal dengan Strafrechtsleutigungsgrund, landasan penghapus pidana. Nah bagi yang bersangkutan putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukuman. Itu yang dikenal dengan Ontslag van alle rechtvervolging di dalam hukum pidana. Dia memang terbukti perbuatannya melawan hukum, perbuatannya salah, tapi ada dasar penghapus buat dia. Nah itu juga enggak, menghapus ini bisa juga dengan perbuatan yang dihapuskan, bisa juga karena kesalahannya yang dihapuskan. Itu pembedaan lagi dalam teori, mungkin nggak usah terlalu rinci, kita nanti bingung juga masyarakat, nggak ada lagi yang masuk fakultas hukum nanti kan, semuanya kita kuliah di sini. Nah yang ketiga adalah itu diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga putusan kita adalah dipidananya, Hestrach. Kapan orang dipidana? Kalau dia memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Kapan dia memenuhi unsur yang dipasal? Kalau ada dua alat bukti. Yang mana alat bukti? Dua di antara yang 5 yang diatur oleh pasal 184 KUHP dengan catatan hakim yakin bahwa dialah pelakunya, dia harus bertanggung jawab, maka yang bersangkutan dipidana. Ini diatur dalam pasal 93 KUHP kita, 193 KUHP kita. Nah ini nanti dilihat oleh, makanya saat sekarang itu mereka akan mencoba dalam proses bagaimana meyakinkan hakim. Pihak jaksa akan berusaha dakwaan dia ini adalah benar. Pihak penasihat hukum mengatakan dakwaan ini nggak benar, pembelaannya lah yang benar. Jadi wajar dua kutub itu, kita lihati saja bagaimana akhirnya nanti berproses, Bung Yudi. Sebagai justice kolaborator berarti berada Richard Eliezer hari ini, apakah ada perbedaan dengan sidang 4 tersangka sebelumnya begitu dalam pembacaan dakwaan dan juga nanti eksepsi? Nah, kalau dalam prosesnya tetap dia sama. Sama ya. Bagi orang yang justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, itu terjemahan kira-kira itu saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Tetapi buat dia itu hukumannya itu nanti kalau memang benar dia diterima sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama tadi, hukumannya itu bisa hanya hukuman percobaan, Bung Yudi. Misalnya hukuman percobaan. Hukuman percobaan ini adalah dia dijatuh misalnya setahun
dengan masa percobaan setahun sekian bulan gitu. Dengan syarat dia nggak mengulangi lagi tindak pidana. Kalau enggak dia akan masuk nanti. Jadi dia hukuman percobaan ini, VV namanya, itu dia nggak masuk menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak, dia tetap di luar. Paling nanti dikenai wajib lapor berapa kali gitu ya. Nah itu bisa, itu yang dijatuhkan. Bisa juga hukumannya itu yang paling ringan dari semua terdakwa. Dalam hal ini kan ada 5 orang ya. Nah dia nanti hukumannya menurut ini yang ada itu diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung kita nomor 4 tahun 2011 tuh Bung Yudi. Ya. Nah hukuman yang paling ringan dia. Bisa juga hukuman percobaan malahan. Dan dia kalau diperiksa setelah dia belakang diperiksa. Makanya ini kita lihat kan kemarin diperiksa yang 4 orang, sekarang kan Richard diperiksa. Jadi ini pengadilan sudah menerapkan menurut saya sampai detik ini apa yang diatur oleh surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011. Nah ini dia itu. Jadi di mana keistimewaannya nanti? Keistimewaan di dalam menjatuhkan hukuman. Haruslah kalau memang itu diposisikan sebagai justice collaborator, orang itu diberikan hukuman yang ringan. Kalau nggak akan ada mau lagi orang. Kenapa dia landasannya dilakukan itu, diberikan hukuman yang ringan? Karena keterangan itu sangat signifikan untuk membongkar siapa pelaku utamanya. Pelaku utama yang lebih besar dari dia siapa. Jadi keterangannya ini dibutuhkan untuk membongkar itu, membuat jadi terang benderangnya kasus ini semua, sehingga tidak ada lagi yang bisa tersembunyi atau yang ingin bersembunyi dari tanggung jawab pidana. Nah makanya ada reward, ada hadiah terhadap orang yang mau jadi GC atau justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Ini harus ditegakkan. Minimal hukumannya harus lebih ringan dari yang lain, dari pelaku yang lain. Karena melihat keterangan dia itulah kasus bisa lebih terang sehingga penegak hukum lebih mudah untuk mengungkap kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Berarti dakwaan yang akan disampaikan hari ini pun itu bisa menjadi catatan kuasa hukum 4 terdakwa lainnya yang kemarin begitu ya untuk dibawa ke ranah pembuktian kalau mereka merasa tidak setuju peran dari Richard Eliezer ini disampaikan dalam dakwaan hari ini, Pak Ahyar. Iya mereka sih boleh setuju nggak setuju kan kembali lagi kepada putusan pengadilan. Apa nanti? Apakah mungkin saudara Richard akan memberikan juga eksepsi? Kita lihatlah nanti apa juga putusan dari atau dia nggak mau eksepsi itu hak ya Bung Yudi, bukan kewajiban. Kalau dia ngelihat nggak penting eksepsi ngapain dah? Kita buang-buang waktu aja ini, udah ketemu aja lah yang dalam pokok perkara nanti. Nah, boleh, tetapi biasanya menurut pengamatan saya, pengacara itu pada umumnya menggunakan hak untuk eksepsi, pada umumnya ya. Lebih banyak yang menggunakan eksepsi. Karena itu kan ya sesuatu hak yang diberikan undang-undang mereka memanfaatkan. Tapi kalau dia nggak memanfaatkan, nggak apa-apa. Banyak juga kasus-kasus besar, eksepsi nggak perlu, ya? Dia langsung pokok perkara aja. Nah nanti kita lihat apakah Richard, penasihat hukumnya, Bung Roni, akan menggunakan atau tidak haknya untuk mengajukan bantahan atau dikenal dengan eksepsi ini tadi. Baik. Kalau enggak, menarik juga, berartinya 4 orang ada eksepsi, 1 tidak. Ini menarik juga menurut saya. Baik Pak Ahyar. Karena eksepsi sendiri itu nggak akan berkaitan dengan pokok inti masalah, tidak. Tidak, hanya kulit-kulit appetizer-nya aja kalau iblat makan tuh. Kata Pak Ahyar tadi kulitnya ya. Kata Pak Ahyar kulitnya aja ya. Kulit-kulitnya belum isinya, yang isinya itu nggak akan hilang kalaupun kulitnya diganti. Baik, kalau gitu nanti kita lihat apakah kuasa hukum dari Richard Eliezer akan memberikan eksepsinya atau tidak ya. Pak Ahyar, terima kasih ya Pak Ahyar ya atas waktunya. Senang sekali ini bisa berbincang dengan Pak Ahyar. Kita akan bagaimana menyaksikan lengkapnya lagi Pak Ahyar dari sidang perdana Barada Richard Eliezer pemirsa. Kabar khusus masih akan kembali, tetap bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda.